tahun ini kita melewati masa-masa yang tidak mudah. Di masa pandemi COVID-19, adaptasi dan berjuang adalah sebuah keniscayaan. Mengawali tahun 2022, kita dituntut untuk tetap optimis dalam menghadapi segala kemungkinan, baik itu dalam menghadapi situasi pandemi COVID-19 dan perekonomian. Optimis Jatim Bangkit, ini yang menjadi tagline pilihan pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam menatap setahun ke depan. Apa saja resolusinya? Bincang Pagi spesial Tahun Baru 2022 akan membahasnya bersama Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa. Ya, Selamat pagi. waduh, baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mbak Fatma, selamat tahun baru juga untuk semuanya, sehat sukses, ya. Semangat baru, tahun baru, semangat baru ya Bu ya. Harapan baru. Ya. Bu, ini kegiatan di tahun baru 2022 ini apa saja Bu di pemerintah Provinsi Jawa Timur sendiri? Kita melihat pada saat COVID kemarin yang tidak terkontraksi itu kan nilai tukar petani dan nelayan. Ya. Jadi di sektor pertanian yang ini memang Jawa Timur ini lumbung pangan nasional gitu ya. Maka selama ini kalau saya selalu memetakan aman Jawa Timur itu berarti aman 16 provinsi lain di Indonesia Timur di luar Sulsel. Saya selalu mengajak teman-teman membuat peta seperti itu. Jadi kalau sekarang secara kuantitatif produksi padi di Jawa Timur kan tahun ini tertinggi gitu. Kita ingin sekarang kualitasnya. Jadi misalnya mereka membutuhkan dryer. Kalau vertical dryer itu pakai listrik, kalau bed dryer itu cukup pakai sekam. Itu yang sekarang kita maksimalkan. Ayo Pemprov urun sekian, ibaratnya gitu bahasa saya, Pemkap urun sekian. Jadi gapotan kita cicil supaya proses pengeringannya bagus. Kalau pengeringannya bagus, ketika dia nanti di penggilingan juga brokennya menjadi kecil. Maka yang kita butuhkan RMU, rice mill unit. Jadi bed dryer dan rice mill unit, kalau ini lebih banyak yang kita siapkan maka produksi beras kita akan lebih banyak yang premium. Kalau dari medium ke premium pasti ada nilai tambahnya. Itu berarti akan ada tambahan kesejahteraan bagi petani. Dan perekonomian akan tumbuh begitu ya. Pasti akan lebih terdorong, terutama di pedesaan. Kita di saat pandemi COVID kemarin, triwulan 2, kemiskinan pedesaan di Jawa Timur itu turun. 33.246 orang. Kalau di perkotaan ada kenaikan 20.000. Nah, artinya bahwa ketika kemiskinan turun, kemudian data BPS itu menunjukkan tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di Jawa Timur secara keseluruhan itu makin mendekati garis kemiskinan. Jadi makin tidak parah dan makin tidak dalam. Kira-kira gitu P1, P2-nya. Itu andai kemudian mendapat intervensi sedikit lagi, mereka sudah di atas garis kemiskinan. Oleh karena itu, peta-peta seperti ini ya memang harus kita detailkan. Kemudian untuk nelayan ini kan beberapa titik membutuhkan cold storage. Kemudian membutuhkan aksesibilitas, jadi misalnya di mana perahu-perahu nelayan ditambatkan, ada di antara mereka yang breakwaternya butuh, jembatan movable butuh. Jadi ya kita cicil sesuai kemampuan Pemprov dan kemampuan kabupaten kota. Luar biasa, ini yang sedang dicanangkan oleh Provinsi Jawa Timur. Sudah jalan dan akan terus dikembangkan. Ya. Bu, kita merefleksikan lagi di tahun 2021 kita ada suka duka, ada harapan juga. Ya. Tapi apa yang harus direfleksikan oleh pemerintah sendiri, oleh masyarakat Jawa Timur agar ada harapan baru di tahun 2022 ini? Ketika kita menghadapi masalah besar, ada kecenderungan kita melahirkan solusi besar, pikiran-pikiran besar, kemudian ada pikiran-pikiran out of the box. Juli 2021 itu adalah
fenomena yang mungkin banyak warga dunia dan Indonesia tidak memprediksi separah itu. Lonjakan COVID-19 sangat eksponensial. Saya tidak pernah membayangkan bahwa ada shortage oksigen. Saya tidak membayangkan bahwa kemudian kita kan persiapannya sebenarnya luar biasa ya. Rumah sakit darurat lapangan kita siapkan, isoter kita siapkan, masih nggak cukup. Sehingga harus melayani pasien dengan sangat terpaksa di pelatarannya rumah sakit. Saat itu ada opsi kontainer kita siapkan. Apa yang bisa kita maksimalkan untuk memberikan layanan kita lakukan. Pada saat itu kita sudah harus ngitung berapa rumah sakit rujukan 164 kan, tapi ada yang tidak masuk daftar rujukan tapi ya menerima pasien karena memang rasa kemanusiaan yang memang mendorong kita memberikan layanan. Ini kan tidak terkonfirmasi kebutuhan oksigennya. Tiba-tiba ini harus diarahkan kemana, itu yang waktu itu memang rata-rata kita, ini sudah kurang 6 jam, waduh. Kita bisa membayangkan kalau oksigen akan habis 6 jam di satu layanan pasien gitu, ini oksigen kita posisinya di mana dan seterusnya. Meskipun by system itu sudah bisa terkonfirmasi, tetapi bahwa jarak secara fisik antara oksigen di mana dan harus dikirim kemana, kita menyiapkan titik-titik free filling oksigen. Free filling oksigen insya Allah itu cukup memberi solusi, terutama yang isolasi-isolasi mandiri dan isolasi-isolasi terpusat yang di kecamatan itu. Relatif itu bisa. Di gelombang 2 dulu kita memang mengalami kesusahan, namun dengan adanya gelombang 2 kita bisa mengambil pelajaran dan saling bergotong royong untuk menyiapkan kembali bagaimana menghadapi situasi COVID-19 yang tidak menentu ini. Optimis, Jatim bangkit, menjadi tagline di tahun 2020 ini. Apa Bu sebenarnya makna di balik itu? Nanti akan kita bahas. Boleh Oh ya. Tagline dari tahun 2022 ini adalah optimis Jatim bangkit. Tidak jauh berbeda dengan 2021 yakni Jatim bangkit, tapi ada tambahan optimisnya. Berarti ini ada harapan baru dan juga optimis yang baru. Ada rilis BI ya di bulan Oktober. Itu hasil surveinya BI di bulan September, bahwa indeks keyakinan konsumen di Jawa Timur ini itu mencapai 113%. Artinya bahwa masyarakat Jawa Timur memiliki harapan yang cukup besar dari proses pengendalian COVID yang alhamdulillah sangat bagus di sini. Itu kemudian dari surveinya BI ternyata masyarakat memiliki keyakinan cukup tinggi. Nah, ini menjadi bagian yang kita konfirmasi ke lapangan dengan beberapa hal yang kita lihat bahwa di Jawa Timur ini ternyata dari perhutanan sosial ini se-Jawa capaiannya tertinggi, 55,9%. Saya berkeliling ke berbagai daerah untuk menyampaikan SK Perhutanan Sosial bagi LMDH dan KTH, Kelompok Tani Hutan. Bagi kami itu menjadi penting karena biasanya sumber kemiskinan itu daerah-daerah sekitar hutan. Tapi kalau mereka mendapatkan area, mereka mendapatkan bibit, mereka mendapatkan alat usaha ekonomi produktif dari Dinas Kehutanan Jawa Timur, rasanya mereka sudah bisa running lebih produktif karena pada dasarnya mereka tidak start dari zero gitu. Nah, apalagi tahun depan, tahun 2022 ini Kementerian Kehutanan KLHK akan menyiapkan 500.000 hektar lagi untuk perhutanan sosial. Saya kebetulan sudah pernah meminta
Kapuslit Kopi dan Kakao yang ada di Jember untuk melakukan riset potensi penanaman kopi dan kakao di Jawa Timur. Kok kebetulan dalam peta itu juga 500.000 hektar. Ya. Dan kopi kita kalau tidak ada replanting secara masif mungkin 2 tahun lagi kita akan import. Kakao kita import cukup tinggi, bisa sampai 65%. Artinya potensi ini luar biasa. Saya melihat masyarakat Jawa Timur ini pekerja keras, mereka banyak melakukan inovasi-inovasi. Ini adalah potensi untuk bisa meneteskan kesejahteraan yang bisa menumbuhkan produktivitas warga yang justru daerah-daerah sekitar hutan. Saya juga melihat 4 bendungan yang diresmikan Pak Presiden, dari mulai Pacitan, kemudian Gongseng Bojonegoro, kemudian Bendo Ponorogo, kemudian Trenggalek. Ini saya sudah minta para bupati melakukan percepatan peta irigasi. Ya. Kalau irigasinya makin bagus, dari pertemuan saya dengan para petani-petani yang akan mendapatkan manfaat air, beliau bilang, Bu, kalau sekarang ini 2 kali padi, 1 kali jagung atau yang lain, tetapi kalau ini ada irigasi yang bagus, ini padinya bisa 3 kali panen. Ya. Nah, itu artinya kita sudah bisa menghitung kemungkinan tambahan income bagi para petani. Koneksitas di antara tadi bendungan, koneksitas di antara daerah-daerah di Jawa Timur sendiri. Saya pada bulan November meresmikan dermaga Movable Bridge 2 di Ketapang. Ya. Itu sudah LDF, Long Distance Ferry ke Lembar. 19 Desember saya meresmikan kembali dermaga Movable Bridge di Jangkar untuk membangun koneksitas dengan Sepudi, Raas, Kalianget, kemudian titik-titik kepulauan di Sumeneb. Ya. Menurut saya ini akan membantu koneksitas perdagangan lalu barang dan jasa di antara Kepulauan Sumeneb dengan akses mereka baik ke Jawa maupun ke Bali. Ya. Hal-hal seperti ini tentu akan bersama-sama mendorong percepatan pertumbuhan dan produktivitas masyarakat tentunya. Bu, kita ketahui bersama bahwa Jawa Timur ini sangat luar biasa pencapaiannya, tidak hanya di tahun-tahun seperti 2019, 2020, 2021 saja. Provinsi Jawa Timur mendapatkan banyak penghargaan seperti dari KLHK, dari LAN, dan juga dari berbagai macam untuk penanganan COVID-19 dan lain termasuk sebagainya. hari ini, jadi dari Kementerian Desa. Ya, betul. Nah, ini Saya untuk prioritasnya juga, seperti apa, Bu? Untuk tahun 2022 ini untuk penanganan COVID-19 dan juga pertumbuhan ekonomi, apa yang dilakukan oleh tetap pemerintah KUKM Provinsi sih Jawa ya, Timur? sudah ada yang menyiapkan supporting system untuk bisa mendorong digitalisasi sistem bagi UKM. Ya. Jadi pelaku ultramikro ini kita ingin sisir betul. Kemudian pelaku UKM ini kalau di Jawa Timur ekosistemnya udah selesai. Jadi misalnya di antara kepala kantor perwakilan BI di Indonesia yang di Jawa Timur ini yang sudah memiliki rumah kurasi. Rumah kurasi ini menjadi penting bagi pelaku KUKM karena standarisasi dari quality control-nya itu bisa relatif terfasilitasi. Ya. Sehari bisa 140-an produk ya, 140-an item yang bisa dikurasi di rumah kurasi ini. Pendampingan sekarang, bagaimana pendampingan KUKM ini bisa tersertifikasi. Kadin di Indonesia, insya Allah baru Jawa Timur yang oleh BNSP diberikan support untuk bisa tersertifikasi sebagai aksesor pendamping KUKM. Kemudian Kementerian Perdagangan juga sepertinya baru Jawa Timur yang mendapatkan kesempatan export center. Ini yang saya maksud ekosistem. Jadi ekosistem untuk bisa penguatan KUKM menembus pasar global lebih kuat lagi, itu ekosistemnya sudah jalan.
kita sangat sering melakukan virtual business meeting dan itu alhamdulillah hasilnya ternyata cukup produktif bagi pelaku-pelaku UMKM yang terkoneksi pada saat virtual business meeting. Yang sudah memungkinkan ya saya datang ke berbagai provinsi untuk melakukan temu dagang antara buyer dan trader baik dari Jawa Timur maupun dari provinsi yang lain. Kita transaksi perdagangan Jawa Timur dan luar Jawa Timur itu sampai dengan September 2021 174 triliun. Wow, jadi meningkat luar biasa. Ya. Jadi artinya ini kekuatan Jawa Timur yang luar biasa. Target ke depan untuk Provinsi Jawa Timur di tahun 2022 ini, optimis Jatim Bangkit, apa target ke depan? Nanti akan kita bahas bersama-sama, hanya tetap di Bijak Pagi. Di tahun 2022 ini kita harus waspada akan badai Omikron yang dimungkinkan terjadi. Apa persiapan Jawa Timur ini, Bu? Pertama sebetulnya relawan kan tidak berhenti. Kedua, PPKM Mikro juga tidak berhenti. Jadi kita sebetulnya sudah melakukan koordinasi secara integratif dari mulai Dandim, Kapolres, kemudian Kajari, tentu Bupati Wali Kota se-Jawa Timur. Waktu itu kita melakukan di gedung yang sangat luas memang, jadi gedung itu kapasitas 6.000, kita pakai untuk 320, jadi kapasitas 6.000 kita pakai 320-an. Jadi kita memang ingin melakukan rapat koordinasi secara langsung offline itu di akhir November, bahwa ini tidak boleh ada yang mengendorkan kesiapsiagaan kita. Bu, tentunya dengan pengendalian atau juga penanganan COVID-19 yang tepat, maka pertumbuhan ekonomi akan mengikuti, dan juga dari segi kesehatan sudah, perekonomian sudah, pendidikan juga ini penting, bahwa pembelajaran tatap muka ini akan tetap dilakukan. Apa, Bu, target ke depan selain untuk penanganan COVID-19 dari segi ekonomi dan juga pendidikan, seperti apa ini? Jadi saya harus menyampaikan banyak terima kasih kepada guru, kepala sekolah, dan orang tua. Di tahun 2000 itu penerimaan ke perguruan tinggi yang tanpa tes dan dengan tes dari Jawa Timur itu tertinggi. Tahun 2021 itu juga sama, tertinggi, baik reguler maupun KIP perguruan tinggi. Baik yang dengan atau yang tanpa tes, empat jalur ini tertinggi semua. KSN ini juga kompetisi sains nasional, itu 18 tahun Jawa Timur menunggu juara umum. Alhamdulillah tahun 2000 juara umum kita bawa ke Jawa Timur, dan 2001 akhir November terkonfirmasi Jawa Timur lagi juara umum kompetisi sains nasional untuk SMA. Artinya bahwa suasana proses belajar mengajar mudah-mudahan terus terkawal dengan baik. Kita sebetulnya menyiapkan anjungan belajar mandiri. Mungkin tidak banyak daerah ya melakukan itu. Dulu anjungan belajar mandiri itu harus pakai kayak mesin gitu. Terakhir saya menyerahkan anjungan belajar mandiri itu udah kecil aja gitu. Jadi untuk dibawa ke pulau-pulau sangat mudah, sangat simple. Anjungan belajar mandiri itu guru di level apapun boleh memasukkan modul-modulnya. Jarak 25 meter bisa diakses. Jadi ini yang bisa memfasilitasi proses belajar mengajar ketika blank spot area. Nah, itu kita melakukan di banyak daerah. Kemudian kita bikin BTS mini. Jadi cara-cara seperti itu, BTS mini itu memang harus kita siapkan. Karena kalau BTS mini ibaratnya dicantol di pohon juga bisa gitu. Jadi harus cari cara ya, Bu, agar semuanya bisa merata begitu, betul. Jadi anjungan belajar mandiri dan BTS mini itu menjadi satu paket. Di luar itu UPT di Pemprov
itu saya mewajibkan untuk menyiapkan ruangan, include makan siang, juga peralatan yang mereka butuhkan. Ya. Jadi berapa banyak laptop yang bisa dipinjamkan kepada anak-anak. Kan anak-anak ini tidak satu kelas, tidak satu level, jadi ada SD, ada SMP, ada SMA, ya satu ruangan gitu. Yang saya lihat di beberapa tempat, akhirnya orang tuanya pun ikut bergabung karena suasananya mungkin udah suasana baru gitu. Dan saya selalu menyampaikan harus dipastikan makan siang disiapkan, kemudian ada extra fooding, jadi ibaratnya gizinya tersupport, tapi proses belajar mengajarnya juga bisa mereka dapatkan dengan insya Allah suasana yang convenient lah bagi mereka. Luar biasa Bu, inovasi-inovasi yang diberikan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Terakhir Bu, untuk tahun 2022 apa yang ingin Ibu sampaikan kepada pemirsa yang ada di rumah agar tidak hanya pemerintah provinsi saja yang semangat, tidak hanya gubernurnya saja yang optimis, tapi juga mengajak seluruh masyarakat agar tetap optimis, Jatim bangkit, seperti apa Bu? Ya, kebangkitan dari sisi apapun harus dimulai dari semangat dalam diri masing-masing. Saya ingin menyampaikan kembali bahwa surveinya BI di bulan September yang dirilis bulan Oktober, indeks keyakinan konsumen di Jawa Timur itu sangat tinggi, 113%. Kemudian PMDN ya di Jawa Timurnya juga cukup tinggi. Saya ingin menyampaikan terutama kepada pelaku ultramikro dan UMKM. Jadi Pemprov sekarang menyiapkan subsidi bunga bagi pelaku ultramikro dan mikro lewat Bank UMKM Jawa Timur. Maksimal mereka hanya akan membayar bunga 3%. Selebihnya akan disubsidi oleh APBD provinsi. Artinya apa? Ruang untuk berusaha itu kita berharap sangat akan tumbuh dan terus tumbuh. Nah, yang saya tadi sampaikan adalah ekosistem UMKM yang ada dari rumah kurasi, kemudian aksesor untuk pendamping KUKM, kemudian ekspor center, ini ekosistemnya jadi. Ditambah lagi di Jawa Timur ini kan jumlah pesantrennya 6.000 lebih. Maka penguatan OPOP, One Pesantren, One Product, ini ekosistemnya sudah jadi dari awal memang. Ada sosio pesantren, santripreneur, jadi sosiopreneur, pesantrenpreneur, dan santripreneur. Ini ekosistemnya juga jadi, kemudian training of OPOP jadi. Mereka ekspor sudah lumayan sering, produk-produk yang diekspor juga sudah mulai tampak gitu, grafiknya udah naik. Jadi menurut saya semangatlah bagi warga Jawa Timur. Insya Allah pemerintah akan hadir di mana mereka akan menemukan masa depannya dengan kerja keras mereka. Kita siapkan ekosistem yang kondusif bagi seluruh proses masyarakat untuk berkegiatan, baik itu ekonomi, berkegiatan sosial, dan kegiatan-kegiatan berbudaya. Karena sekarang ini kita sedang menguatkan industri kreatif dan ekonomi kreatif. Mudah-mudahan KIK Singasari juga bisa segera beraktivitas gitu. Jadi ekotip ini menjadi kekuatan yang luar biasa. Maka untuk bisa menangkap kekuatan kreativitas dan inovasi anak muda di Jawa Timur ini, SMK Belut tertinggi di Indonesia. SMK Badan Layanan Umum Daerah itu 20 dan kita akan nambah 62 lagi ini. Tentunya ini fasilitas yang diberikan kepada pemerintah Jawa Timur untuk masyarakat ini sangat luar biasa. Tinggal masyarakatnya ini yang harus berjuang dan tetap semangat. Terima kasih sekali lagi Ibu Sama-sama. Gubernur. Terima kasih. Selamat tahun baru. Sekali Sehat, lagi. sukses. Sehat dan juga sukses. Pemirsa jangan lupa untuk tetap optimis dan juga semangat di tahun baru 2022. Saya Fatmali pamit undur diri. Sampai jumpa.